warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah di rumah? Masih puasakah hari ini? Alhamdulillah, Ananda semuanya berpuasa. Sama Mbak sekali ini puasa? Iya, Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Ririn bersama Mbak Siska mau bercerita, mau berkisah Nabi Ibrahim dan api yang dingin. Kita saksikan bersama teman-teman. Bunda, aku mau cerita lagi. Hari ini Bunda mau cerita tentang Nabi Ibrahim dan api yang dingin. Api yang dingin biasanya panas. Iya, kenapa sih apinya bisa dingin? Ayo dengerin ceritanya Bunda. Iya. Hari itu semua rakyat Babilonia hendak merayakan hari besar. Mereka mengadakan pesta di pusat pemujaan berhala. Mereka meletakkan makanan yang enak-enak di samping berhala-berhala itu. Namun, sebelum acara makan dimulai, seperti biasa, seluruh rakyat pergi ke hutan untuk berburu. Setelah itu, baru mereka kembali ke kota untuk makan bersama di hadapan berhala-berhala mereka. Pada saat itulah Nabi Ibrahim masuk ke ruang pemujaan berhala sambil membawa kapak. Dihantamkannya kapak itu pada berhala-berhala kecil hingga hancur semuanya. Akan tetapi disisihkannya satu berhala yang paling besar dan dikalungkannya kapak di leher berhala tersebut. Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan ruang pemujaan. Beberapa saat setelah Nabi Ibrahim pergi, datanglah orang-orang bersama sang raja ke ruang pemujaan untuk merayakan pesta. Alangkah kagetnya mereka melihat berhala-berhala mereka dalam keadaan berantakan. "Siapa yang melakukan ini?" gelegak Raja Namrud dengan murka. "Pasti Ibrahim," ujar salah seorang dari mereka. "Dia pernah menjelek-jelekkan berhala dan orang-orang tua kita di hadapanku. Kalau begitu, tangkap Ibrahim sekarang juga," perintah Raja Namrud pada tentaranya. Tanpa ada kesulitan, Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihadapkan pada Raja Namrud. "Hai Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" tanya Raja Namrud sambil menunjuk potongan-potongan berhala yang berserakan. "Apakah Anda tidak melihat? Ada kapak tergantung di leher patung yang paling besar. Mungkin ia yang menghancurkan patung-patung kecil itu," ujar Nabi Ibrahim. "Ucapanmu aneh, Ibrahim. Tidak mungkin semua patung bisa menghancurkan patung lainnya," bantah Raja Namrud. Nabi Ibrahim tertawa sambil menjawab, "Anda sendiri yang berkata, sebenarnya kalau patung tidak bisa apa-apa. Lantas, kenapa Anda dan rakyat Anda menyembahnya? Betapa bodohnya kalian." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, memerahlah muka Raja Namrud. Mulutnya tertutup rapat, tidak bisa berkata apa-apa. Para pembesar merasa tidak terima rajanya dipermalukan. Mereka lalu berteriak,
Ibrahim harus dihukum. Dia sudah menghina orang tua kita dan apa yang disembah orang tua kita. Maka ramailah orang-orang yang merasa malu dan terhina atas ucapan Nabi Ibrahim. Mereka mendukung untuk menghukum Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya ditetapkan hukum bakar atas Nabi Ibrahim. Lalu, bagaimana nasib Nabi Ibrahim yang ada di dalam kurungan kayu bakar dan api yang berkobar-kobar itu? Subhanallah, bukannya terbakar, Nabi Ibrahim malah merasakan kesejukan yang luar biasa di dalam kobaran api. Allah dengan kekuasaannya telah menitahkan api supaya terasa dingin dan tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Perintah Allah pada api yang diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Pada saat kayu-kayu sudah habis terbakar dan api yang berkobar sudah padam, keluarlah Nabi Ibrahim sambil mengibas-ngibaskan tangannya untuk membuka ikatan yang tersisa dan membersihkan pakaiannya dari debu-debu. Tentu saja Raja Namrud dan para tentara serta rakyat Babilonia tercengang. Mereka tak menyangka sedikit pun bahwa Nabi Ibrahim akan keluar dari sisa-sisa pembakaran dalam keadaan utuh, tak kurang suatu apapun. Sampai jumpa di kisah yang lain. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.